Mau tanya adaptasinya mas, adaptasinya selama 1 atau 2 minggu atau bahkan berbulan, adaptasi dari rumah terus pindah ke Taiwan dengan orang yang berbeda, kehidupan yang berbeda, budaya yang berbeda, cara kerja yang berbeda, itu bagaimana dulu perasaannya mas? Wes ya merekam yuk. Wes. Kok kan kena gue yang pertama. Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ADW Channel. Kali ini saya bertemu dengan mas-mas yang ganteng-ganteng dari Ponorogo. Masnya dari Banyuwangi guys. Dari Banyuwangi. Aku juga dari Jawa. Bapak mamanya tok tapi domisili di Lampung guys. Carumbia. Oke, jadi pada malam kali ini ya, saya mau sedikit bertanya dengan masnya ya. Ini seputar kehidupan di pabrik ataupun pekerjaannya. Iya. Gimana? Pertanyaan pertama. Sorry, enggak sopan saya. Enggak apa-apa, salah. Di channel saya bebas. Salah. Sharing santai. Jadi saya mau tanya adaptasinya mas, adaptasinya selama 1 atau 2 minggu atau bahkan berbulan, adaptasi dari rumah terus pindah ke Taiwan dengan orang yang berbeda, kehidupan yang berbeda, budaya yang berbeda, cara kerja yang berbeda, itu bagaimana dulu perasaannya mas? Kalau perasaannya ya terasa asing gitu mas ya. Asingnya kenapa mas? Ya beda jauh. Soalnya dari kebiasaan ya, tradisi, makanan, terus yang pasti bahasa gitu mas ya. Jadi kita kan terasa asing gitu loh. Kalau saya pribadi dulu ini adaptasi saya diam, mengamati, mempelajari begitu. Dari makanan ya dinikmati, kalau nggak mau ya nggak dimakan kalau tapi ya terus dilatih agar kita bisa terbiasa dengan makanan sini itu kalau makanan ya. Terus kalau soal bahasa ya gitu, diem, mengamati, mempelajari. Gitu, ya. Jadi dari adaptasinya yang paling sulit di mana mas? Di makanan, di kerjaannya, atau di bahasa? Untuk sampean pribadinya? Saya pribadi itu kendalanya yang paling sulit itu pada bahasa mas. Soalnya ya lidahnya itu seperti beda. Orang Taiwan itu nggak bisa ngomong R, nggak bisa R gitu. Nggak bisa. Kalau nggak percaya sampean yang mau kesini nanti kalau datang ngomong aja R gitu, kalau bisa dicoba. Nggak gitu. Bisa. Ya. Jadi nggak bisa guys. Untuk masnya tadi adaptasinya yang paling susah itu di bahasa. Makanan nggak mas? Makanan ya saya lumayan Geragas ya? agak seperti tempat sampah lah. Masuk semua coy. bahasa Jawanya enaknya geragas. Geragas saya ini ya. Cukup ini ya? Ya. Terus ini saya mau tanya ke masnya yang ganteng dari Banyuwangi. Pokoknya orang-orang Jawa Timur itu ganteng, manis-manis. Kalau saya kan turunannya orang Jawa Timur, pas itu juga masih manis. Manis lah. Ini dari masnya, nanti channelnya saya promosikan agak di belakang nggak apa-apa. Jadi simak terus. Simak aja dulu. Gimana? Saya tanya adaptasinya mas itu sulit nggak atau susah nggak untuk di kerjaan, satu, makanan, sama bahasa ataupun budaya dan lain sebagainya. Ya, terima kasih kepada channelnya Mas ADW Channel. ADW Channel ya. Ya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk collab ya, baru kenal ya, main ke rumahnya Masnya Mas Brot, baru ini saya kenal yang dijak collab ya. Terima kasih banyak untuk Mas siapa tadi channelnya ADW Channel ya guys ya. Dan di sini saya langsung diinterogasi guys ya, masalah adaptasi di Taiwan. Mula-mula kita ke Indonesia ya, kita proses ke Taiwan, kita pergi ke Taiwan, itu adaptasi itu memang sangat sulit mas. Apalagi kayak seperti yang baru datang ke Taiwan itu mas ya, itu sangat minim atau sangat sulit. Karena apa? Karena itu
termasuk dengan bahasa ya, kata Mas Bert lagi ya. Bahasa. Bahasa. Nomor satu berarti Mas Ya, bahasa ya. Bahasa itu nomor satu karena bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi ya. Sebalik alat komunikasi apapun itu pasti menggunakan bahasa. Kalau nggak bisa bahasa, istilah bahasa isyarat lah ibaratnya gitu kan. Kan kita ke negara asing ya. Iya. Ke negara asing, otomatis kita berhadapan dengan orang-orang baru guys ya. Yang apa dengan bahasa, mungkin dengan tulisan adalah sebagainya lah. Pokoknya itu dengan bahasa. Pertama aku datang ke sini itu kan aku dulu kan sudah dibekali namanya BLK Mas ya. BLK Yeah. ya sekedar pengetahuan lah. Iya. Saya itu tahu bahasa sedikit itu tahu Mas, tapi mau ngomong itu agak susah. Ilat. Kenapa? Ya karena belum terbiasa gitu loh guys. Apa benar kata Mas Bro tadi ya? Kalau memang bahasa itu sangat-sangat penting sekali guys ya. Itu bahasa Mas. Yang kedua tentang Kerjaan. pekerjaan. Bagaimana adaptasinya dari rumah, terus yang ibaratnya di rumah kita ibarat kalau kerja ladang pagi ibaratnya jam 7 sampai jam 12 Ya. pulang. Hmm. Tapi untuk di sini itu gimana jam kerjanya? Saya ya kembali lagi dengan apa yang dikatakan Mas Bro itu benar. Kita mengamati dulu kerjanya itu seperti apa. Kan kita adaptasi kan butuh pengamatan, Iya. Mas. Butuh pengamatan, butuh ketelitian dalam bekerja dan lain sebagainya. Kita ngamati dulu ini namanya barang apa, kita barang apa, Mas. Yaitu Mas kendalanya dengan bahasa tadi, Mas. Jadi setiap kita melakukan suatu pekerjaan, kita amati dulu karena kita kan adaptasi, guys. Jadi ya kita ya lihat dulu, guys. Ya, jadi lihat apa namanya barang ini barang, guys. Itu kalau adaptasi tentang pekerjaan, Mas. Ya itu kita amati dulu, kita teliti dan kita apa namanya? Kita coba ya. Dan apa namanya kita kalau bisa kita catat, Mas, kalau nggak bisa, Mas. Itu. Jadi pakai catatan pribadi ya? Ya, bisa pribadi. Kalau aku sih, Mas. Ada lagi tentang apa, Mas? Makanan. Makanan Mas. Aduh, Mas. Enggak, makanan ini makanan. Makanan kan kalau otomatis dimakan siang kan hampir mayoritas semua pabrik siang kan itu positif, kebanyakan kan hampir Aduh, Mas. 99% Kenapa dapat sih, pentang Mas, ya. kok ada Iya, makanan Taiwan ini. ditanya makanan Taiwan, Mas. Ya, Gini guys ya, ini realita. Ini Mas Bro ya sudah, aku kira Mas Bro sudah lama guys ya, dia sudah tahu dengan makan makanan yang ada di Taiwan. iya. Gini guys ya. Makanannya pokoknya jos. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa itu Mas ya. Iya. Kalau di Jawa itu makanannya tuh ada gurih, ada asin, juga ada pedas dan lain sebagainya Mas ya. Iya. Dan sesampai di sini Mas, kan aku kan belum terbiasa dengan makanan-makanan yang kayak gitu Mas. Ya. Iya. Pertama di sini disuguhkan dengan ayam rebus, guys. Rasanya itu tidak ada asin, tidak ada gurih, hanya hambar dan rasanya itu sedikit aneh. Iya. Ya, Bukan aku ngomongin cebleh gitu. ya, sedikit aneh atau Warnanya agak ya, Pusat. iya. Saya gulingkan ini ikannya matang atau tidak. Saya gitu guys, sempat gitu. Jadi sampai saat ini saya trauma dengan makanan Taiwan, guys. Yo mohon maaf untuk bukan saya itu gengsi, bukan enggak. Belum terbiasa saja, Mas, dengan makanan-makanan gitu, Mas. Apalagi sampai saat ini apa namanya makanan chotofu atau makanan yang sedang favoritnya para Taiwan di sini, Iya. para TKI. Tahu busuk, guys. Aduh, Soto saya itu tahu busuk. saat ini belum pernah mencoba namanya chotofu, guys. Kenapa? Karena Baunya. ya zaman bilang sendiri baunya dan sebagainya. Saya belum, Mas Bro ini loh, mau dibayarin berapa saya suruh makan, saya tidak mau, guys. Karena apa? Ya namanya orang nggak suka, ya nggak suka, guys. Kalau suruh coba pasti tidak suka, ya nggak suka, guys. Tentang makanan tuh paling benci, Mas Bro ini interogasi tentang makanan. Aku paling benci tentang makanan. Ini kan berhubung sampan ngomongnya ke saya ya. Iya. Ini bisa saya potong ya. Ya. Sampan kan ngomong belum bisa adaptasi. Iya. Itu sampan emangnya udah berapa lama di sini bisa dibagikan ke Aduh, teman-teman? ya. Ayo, udah berapa lama? Ayo. Aku di sini sejujurnya sudah hampir mau berjalan 2 tahun, guys. Tapi kalau masalah makanan, guys, mohon maaf, guys, kalau makanan saya tuh lihat-lihat dulu, guys. Gitu loh, Mas, maksudnya. Kalau sekira itu makanan cocok di lidah saya, makanan Taiwan, ya saya makan, guys. Tapi kalau tidak cocok, saya nggak makan gitu sekarang. Iya. Berarti di antara adaptasi dari bahasa, pekerjaan, makanan yang terberat adalah Makanan. ya survei membuktikan. Makanan, guys. Kalau bahasa kita setiap hari kan komunikasi dengan orang Taiwan, Ya, otomatis terlatih, ya. terlatih dan terbantu dengan bahasa isyarat dan komunikasi itu bisa, guys. Tapi kalau masalah makanan, Makanan. guys,
Aduh, Mas Bot tanya sendiri. Kalau di Masnya Mas Bot ngajak beli apa? Ah, ya Itu pentang. pentang itu tentang Taiwan guys. Taiwan. Saya kalau pentang Taiwan itu saya lihat-lihat dulu. Saya kalau Mas Bot sudah tahu lah. Itu Mas kalau masalah pentang Mas. Oh iya. Itu bikin saya wow gitu. Jadi guys, untuk teman-teman yang mau adaptasi, mau berangkat, ini tak catat dari 2 orang ini, tak catat mewakili saya. Saya di rumah makanan apa aja ibaratnya saya suka. Di sini saya ada yang tidak suka, tapi untuk cotofu ya tanda petik saya suka banget. Ya, sama. Mas Bot Cok. suka. Suka banget. Oh, Enak. aku sangat endos guys alias wow. Nah, Karena terus rasanya itu sedikit aneh gitu aja. iya, pokoknya yang jelas unik. Nanti di videonya ada, di video saya sebelumnya. Kan setiap orang kan punya pilihan. Iya. Ya, weh. Nah, terus untuk di kerjaan, kalau saya ya sama Mas Brot ini kemungkinan ya hampir sama, dia mati dulu, dia pelajari dulu, terus kalau untuk salah kan nanti kita bisa belajar lagi. Pokoknya yang prinsipnya begini kalau dari saya untuk di orang-orang Jawa. Barang sing ora ketok wis jadi garap, apa meneh sing ketok. Jadi bahasa Jawanya, orang pekerjaan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang pun bisa dijalankan seperti Apa? pakai semar mesem ataupun santet Apa itu, dan guys? lain sebagainya. Iya. Itu bisa. Jadi yakin saja untuk di Taiwan kita pasti Apalagi kerjaan yang bisa dilihat dengan ya mata pasti telanjang. bisa. Terus untuk di bahasa, kalau di 2 orang ini kan nggak jadi masalah. Kalau saya ya sangat tidak jadi masalah karena di pabrik saya pernah diomongin yang diperlukan itu tenaganya. Bahasa itu tidak perlu. Jadi saya makanan ya ada sebagian, tapi untuk yang tadi yang dijelaskan makanan pokoknya nanti yang keberangkat ke Taiwan bisa di yang ayam cuma direbus tok, terus warnanya agak coklat-coklat gimana gitu ya. Bisa Kalau lihat sendiri guys nanti kalau ke Taiwan bisa lihat sendiri ya. ya bisa nambahkan gini ya. Jadi untuk para konco-konco atau rencang-rencang yang mau pergi ke Taiwan ya, gunakan waktumu kalau ada tentang bahasa Mas Bro ya. Ya itu bahasa itu sangat penting guys ya. Karena kalau mas-masnya itu mau pergi ke Taiwan, ibaratnya sedikit tahulah tentang bahasa, karena bahasa itu sebagai alat komunikasi yang mau Anda tuju, yang mau Anda untuk kerja di sini guys ya. Itu bahasa itu adalah sangat penting guys ya, karena kita di negara orang otomatis kita harus adaptasi Mas ya, mulai Iya. dari makanan, bahasa dan lain sebagainya kita. Ini tadi maaf. Kok Bahasa. saya motong ya? Kalau sampai ngomongnya bahasa, saya rasa kok nyindirnya Mas David. Iya, bahasa oke ya, bahasa Oke. oke ya, bahasa oke. Pekerjaan oke. Bahasa oke, pekerjaan oke. 2 jempol, guys. Ya. Makanan juga harus oke dong. Makanan juga harus oke. Makanan makanan harus banyak oke. pilihan, guys. Aku nggak mau kalah kalau makanan. Oke. Oke. Jadi Ya, cukup inilah. ya. Ini di channel saya ngebahas ini aja, ngobrol santai adaptasi. Jadi buat teman-teman kalian semua, pokok jangan minim pengetahuan seperti saya, khususnya saya. Waktu berangkat saya nggak nyari informasi ke Taiwan karena apa? Takutnya nanti kalau saya tanya-tanya ke tetangga, ke teman, biasanya kan kalau yang positif dia nyemangati, kalau yang enggak mau berangkat ke Taiwan biasanya malah ngendorin. Jadi untuk saya pribadi dulu cuma fokus tanya satu orang yang di sini sama mamanya dulu pernah di sini. Jadi pokoknya saya cuma tanya itu tok, saya nggak tanya ke yang lain-lainnya. Aku nyimak. Ya, nggak apa-apa. Ada tambahan Mas untuk teman-teman yang mau berangkat, itu pesan saya. Jadi jangan terlalu banyak tanya kalau saya ya. Tapi ya nanti ya bisa dirasakan sendiri kalau tanpa informasi dari luar di sini plonga-plongo seperti saya. Tapi saya orangnya slow, enjoy, yang penting tetap semangat, slow, nyari Jangan duit. berhenti berjuang. Ada pesan buat teman-teman yang mau berangkat? Saya nambah sedikit ya. Itu jangan lupa dipersiapkan mental Mas. Soalnya apa? Kita datang ke Taiwan itu benar-benar menjadi pribadi harus benar-benar mandiri sekali. Soalnya apa? Kita itu hidup di sini ya datang sendirian jauh dari keluarga gitu Mas ya. Iya. Dan keluarga kita itu siapa sih?
keluarga kita ya, teman-teman kita, ini keluarga kita gitu. Jadi jangan lupa mentalnya dipersiapkan, seperti mental menghadapi makanan, mental menghadapi Kamu ketujuh ke saya, guys. menghadapi pekerjaan, bahasa juga sosialisasi dengan orang Taiwan begitu. Oke. Itu Ya, sedikit. Dari Kang Surnya ada tambahan nggak untuk teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan? Untuk para sahabatku yang mungkin yang ada di Indonesia, mungkin yang mau proses ke Taiwan ya. Untuk saat ini yang tugasnya yang lagi terkendala dengan COVID-19 ya. Semoga cepat selesai penyakitnya dan bisa terbang ke sini. Amin. Dan saya doakan buat teman aku, kita bisa mencari informasi-informasi tentang TKI Taiwan yang bermanfaat untuk Anda, bisa membantu Anda ya. Kurang lebihnya nanti bisa tanya atau DM ke channel yang masing-masing ini, insya Allah nanti akan dijawab ya. Iya. Mungkin kalau ada Facebook, mungkin kalau ada WA, mungkin kalau ada sosial media bisa dikasih Mas labelnya Mas ya. Bisa Siap. nanti tanya-tanya Mas gitu biar menambah teman, menambah pengalaman tentang sharing kita bertiga guys. Oke. Itulah. Siap, nanti saya sertakan di link sama pakai Kalau tagar. tagar ataupun hashtag. Kita punya hashtag masing-masing dan untuk saling membangun. Iya. Nanti pokoknya saya sertakan akun sosial medianya masing-masing, nomor WA ataupun Facebook untuk tanya-tanya sekedar info ya, mungkin bisa bermanfaat, Amin. mungkin hiburan ataupun sekedar sharing bagaimana kehidupan di Taiwan. Cukup video dari saya kok dari saja. Bertiga Iya, dari bertiga ini guys, semoga bermanfaat, terhibur. Amin. Dan untuk teman-teman yang mau berangkat tetap semangat, tetap berdoa. Optimis guys. Ya optimis. Pokoknya restu orang tua, bapak Amin. ibu itu nomor satu. Amin. Jangan sampai lupa. Minta restu untuk sehat selalu, jauh di rantau. Semangat, salam anak rantau. Ciao. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.